Dangdut Akademi pertama di Indosiar, menjadi juara dan akhirnya bisa meraih sukses seperti sekarang ini. Bahkan dia juga... Halo sahabat Leslar, jumpa lagi bersama kami channel YouTube Indohot 23 yang akan menyajikan seputar informasi selebriti, hiburan terbaru tanah air. Namun sebelum lanjut ke videonya, mari bangun channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Ini ada lagu Lesti Kejora, Udang Dibalik Batu ciptaan Pasha Ungu, langsung booming. Di kafenya Kakak Bilar nih, ada selamatan atau syukuran lah ya, atas suksesnya konser Dedek Lesti kemarin, pas tanggal berapa kemarin ya, hari minggu lalu lah ya, hari tanggal 5 kemarin. Jadi ini selamatan, syukuran, mengundang semua yang terlibat, termasuk teman-teman juga ya, terus kemudian juga teman-teman yang produksi dan juga tim dari Indosiar, dari IEP, dari Trinity, kemudian timnya dari Leslar. Kita semua intinya merayakan kesuksesan acara tersebut. Kalau melihat kesuksesan Lesti saat ini, Ibu gimana? Aduh, saya tuh pertama adalah saya menyaksikan sendiri perjalanan Dede mulai dari audisi sampai sekarang. Saya sungguh bangga, haru, kagum atas pencapaian Dedek Lesti sampai sekarang ini, dimana dia sudah bisa menyelenggarakan konser, dan saya rasa nggak jarang ya penyanyi dangdut yang kemudian telah mengadakan konser berbayar dan ternyata full gitu, satu stadion full gitu. Menurut saya itu luar biasa, hampir 5.000 orang ya, dan hype-nya saat itu juga sangat luar biasa. Yang lebih membanggakan lagi ketika Dede tampil itu saat hamil, menyanyikan 23 lagu nonstop, dia sendiri yang jadi host. Itu kualitas suara dan penampilannya itu tetap keren gitu loh, nggak turun gitu. Bahkan sesudah tampil saya ketemu dia, saya bilang, gimana Dede? Aduh Ma, aku bisa nyanyi lagi 20 lagu. Jadi saya luar biasa. Jadi padahal sebelumnya saya sebenarnya khawatir ya, kan ada GR segala macam, dia lagi hamil. Saya takutnya ada apa-apa dengan kehamilannya. Tapi ternyata sangat luar biasa. Ternyata diva itu begitu ya. Diva itu begitu dapat panggung, kayaknya lupa semuanya dan semua potensinya itu keluar gitu. Nah, jadi kebanggaan saya adalah Dede Lesti yang dilahirkan dari sebuah ajang. Lesti Kejora sibuk borong Piala Indonesian Dangdut Award. Pemirsa, tak sia-sia Lesti Kejora 10 tahun berkarir jadi pedangdut, istri Rizky Bilar lagi-lagi borong piala penghargaan. Nama Lesti Kejora berkali-kali disebut oleh MC dalam ajang Indonesian Dangdut Award 2024 di Indosiar. Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Bagaimana tidak, Lesti berhasil memborong 4 piala sekaligus dalam ajang tersebut. Berkali-kali ia bola-balik naik ke panggung untuk menerima piala. Lesti jadi pemenang dalam kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler dan duet kolaborasi dangdut terpopuler. Namun tak cuma hasil jerih payahnya sendiri, sosok sang suami, Rizky Bilar punya peran besar. Buktinya, dari 4 piala yang diraih Lesti, 2 diantaranya juga terkait langsung dengan Bilar. 2 penghargaan tersebut, yakni kategori video klip dangdut terpopuler dan lagu dangdut terpopuler. 2 penghargaan itu diraih berkat lagu berjudul Angin yang merupakan ciptaan Lesti dan Bilar, sedangkan video klip
Angin disutradarai oleh Rizky Bilar. Terima kasih atas apresiasi ini, karena sejatinya, kami berkarya tidak pernah punya ekspektasi untuk menang penghargaan, kata Rizky Bilar, ketika ditemui di studio MTek Daan Mogot, Jakarta Barat dikutip, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Ini lagu yang lagi rame banget ya, waduh, semuanya yang ada di studio semuanya pada nyanyi, lagi trending di mana-mana, jutaan viewers lagi. Selamat dong. Boleh lagi siap-siap ya? Siap-siap, oke. Baik. Ini Sar. Ini aja Mbak Lucy. Oh ya. Biar bisa kelihatan. Ini awal konsepnya dari siap. Keren banget lagunya. Tidak lain tidak bukan Apa sih? One and only. One and only. Vokalis terbaik Indonesia. Terbaik Indonesia. Ungu. Pasya Ungu. Tepuk tangan yang meriah. Kebetulan juga pernah kerja sama sebelumnya kan? Iya. Lagu seperti Mati Lampu. Seperti Mati Lampu. Ciptaannya Pasya. Dan baru beberapa waktu itu juga sempat kolaborasi. Cinta. Tuh, luar biasa. Ini gak pernah gagal tapi lagu-lagu Pasya Ungu mah hit semua. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, akhirnya idenya dari mana? Dari Terus kenapa akhirnya milih Nasar sama Dede? Kok nggak disebut? Bilar merasa karya yang dilahirkan baik berupa lagu atau video klip, hanya untuk menjalani pasionnya di belakang layar dan ingin memberikan karya yang bisa dinikmati masyarakat. Tapi memang berada di belakang layar adalah cita-cita saya. Ketika saya sedang menikmatinya dan mendapat penghargaan, itu jadi sebuah apresiasi yang membanggakan untuk saya, ucapnya. Tentu saja penghargaan tersebut jadi semangat untuk Bilar membuat sebuah karya, terlebih video klip lagu Angin adalah karya ketiganya di saat fokus di belakang layar. Karena tidak mudah juga bekerja sama dengan istri sendiri. Tapi, saya bersyukur Lesti sangat profesional. Dia bisa totalitas dalam menyanyi dan akting untuk video klip, jelasnya. Dukungan dari keluarga juga jadi support sistem terbaik saya, sambungnya. Rizky Bilar tak menampik akan kembali ke depan layar. Bahkan ia akan menjalani kedua bidang pekerjaannya secara bersama-sama, karena passion yang dimiliki sejak lama. Memang tidak mudah ya, cuma karena sudah niat, insya Allah akan dijalani ke depannya, ujar Rizky Bilar. Sementara, Abang L juga sabet dua penghargaan. Tak kalah dari kedua orang tuanya, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar alias Abang L juga tak ketinggalan disorot dalam ajang tersebut. Ia berhasil meraih dua penghargaan sekaligus. Abang L dinobatkan jadi pemenang kategori penyanyi cilik terpopuler dan sosial media darling. Menurut kalian? Tulis komennya di bawah ya. Selanjutnya, video klip garapannya menang penghargaan. Rizky Bilar ungkap kunci sukses, jujur dalam berkarya. Pemirsa, keputusan Rizky Bilar berpindah haluan ke pekerjaan di balik kamera mulai berbuah hasil. Video klip single Angin dari Lesti Kejora yang ia sutradarai mendapat penghargaan di ajang Indonesian Dangdut Award pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Malam, ini video klip ketiga yang saya kerjakan, ujar Rizky Bilar di kawasan Daan Mogot, Jakarta. Dukungan Lesti Kejora jadi salah satu kunci Rizky Bilar meraih kesuksesan.
Lesti juga yang mendorong Bilar untuk memberanikan diri menyutradarai video klip single Angin. Sempat ada keraguan dalam diri saya untuk mengerjakan video klip ini. Video klip ini kan sangat menonjolkan sisi dramanya, terang Rizky Bilar. Tapi, istri saya menyemangati dan memotivasi saya untuk mau terlibat dalam video klip ini, lanjut sang artis. Selain dorongan Lesti Kejora, Rizky Bilar meyakini masih ada kunci kesuksesannya yang lain. Kami jujur dalam berkarya, ujar ayah Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, atau yang biasa dikenal dengan sapaan Abang L. Ya, Rizky Bilar maupun Lesti Kejora mengaku tidak pernah menargetkan apapun dalam setiap karya mereka. Keduanya murni mengungkapkan apa yang ada di isi hati dan kepala masing-masing. Jadi, kami melakukannya dengan ikhlas dan penuh sukacita. Cuma menjalani pasien aja, kata Rizky Bilar, yang tak kalah penting. Rizky Bilar juga menyinggung dukungan penuh masyarakat terhadap karya yang ia hasilkan. Respons masyarakat bagus dengan video klipnya, sehingga kami bisa ada di atas panggung buat menerima penghargaan ini, tutup Rizky Bilar. Dangdut Akademi pertama di Indosiar menjadi juara dan akhirnya bisa meraih sukses seperti sekarang ini. Bahkan dia juga punya anak pun, anaknya juga udah jadi artis gitu loh. Sejak kecil anaknya pinter, cerdas, bisa kita buatkan program dan banyak yang suka. Bisnis suaminya juga lancar ya, ada kafe dan sebagainya dan terus mengembangkan bisnis. Bahkan kemarin di konser dia juga menjual merchandise eksklusif dan ternyata juga laku keras. Jadi sebagai orang tua, sebagai orang yang menemukan Dede dari kecil, saya sangat merasa bangga dan terharu. Bu, ini kan bisa dibilang bahwa Lesti salah satu jebolan dangdut akademik yang paling sukses ya, dan itu kan dia yang pertama juga ya. Iya, betul. Seperti itu. Boleh bisa dibilang begitu ya. Mungkin banyak juga yang sukses ya, tetapi sukses itu kan kadarnya berbeda-beda gitu. Nah, kebetulan Dede ini superstar gitu. Langsung gini kan, untuk menjadi seorang diva itu nggak semua orang bisa. Sukses bisa, tapi untuk menjadi diva itu nggak semua orang bisa. Dan untuk menjadi superstar itu nggak semua orang bisa juga. Nah, Dede punya potensi untuk itu. Sampai sekarang dia berpotensi untuk itu. Itu bisa dari bermacam-macam ya. Pasti paling utama adalah suaranya. Tapi bisa juga dari attitude dia, dari gestur dia yang kemudian orang itu cinta gitu sama dia. Tapi pastinya juga karunia ya dari yang di atas, bahwa bintang itu tidak lahir setiap saat. Kemarin juga Indosiar mensupport Bang karena satu dekade kita sebutnya. Iya betul, pastinya kita support karena ini sebenarnya mimpi Dede yang waktu itu dia mungkin lagi belum menikah ya sama Bilar. Dia udah cerita ke saya pengen punya konser segala macam itu 5 tahun yang lalu kali ya. Jadi ya kita berusaha untuk membantu mewujudkan itu semua gitu. Dan bekerja sama dengan Trinity bersama-sama, dan Dedeknya juga antusias sekali. Kita wujudkan, kita support, bahkan produksinya kita lakukan. Dan karena melihat antusiasme dari masyarakat seluruh Indonesia yang tidak bisa hadir di stadion kan pastinya, tidak bisa hadir semua di Jakarta di tenis indoor. Jadi nanti hari Jumat kita akan tayangkan konser Dede sehingga bisa dinikmati oleh pemirsa seluruh Indonesia. Nanti kita tayangkan di Indonesia pukul 20 hari Jumat ini, yaitu tanggal 11 ya. Tapi ada kemungkinan nggak sih dan support dari Indosiar Lesti akan konser selanjutnya? Ya, jadi saya udah bilang sama dia, tapi kan dia kehamilannya semakin hari semakin besar ya. Jadi kemungkinan harus menunggu lahir dulu. Habis nanti lahiran saya bilang sih harus bikin konser ini di keliling Indonesia. Bisa ke Makassar, bisa ke Medan, bisa ke Surabaya, bisa ke Kalimantan. Bahkan bisa jadi kita ke Malaysia atau Brunei atau ke Hong Kong, karena kan penggemar Dede ada di mana-mana. Jadi ya insya Allah itu bisa terwujud nanti setelah Dede menjalankan kehamilannya dulu, kemudian lahir anak. Dan apakah itu bakal disiarkan? Kalau itu pasti enggak lah ya, karena kan kalau misalnya konsernya keliling nggak mungkin ditayangin, karena nanti kan
orang udah bisa lihat di TV ya. Kalau ini kan memang jaraknya masih jauh, jadi kita tayangkan untuk memberikan apa namanya suguhan kepada masyarakat Indonesia. Tapi kalau nanti keliling ya nggak pas. Jadi seluruh penonton harus datang. Tadi kan sempat lama nih di dalam, apakah ada cerita-cerita? Oh, banyak banget cerita-cerita. Jadi tadi di dalam lama kita cerita-cerita tentang behind the scene, apa konser kemarin, bagaimana deg-degannya Dede, bagaimana deg-degannya Kakak Bilar karena harus kiringin Dede, terus bagaimana persiapan-persiapannya. Tapi dia cerita bahwa ketika udah hari H, ketika udah tampil dia udah apa namanya udah percaya diri, udah percaya diri, udah apa namanya udah pede lah. Tapi even Dede sama Kakak Bilar dia belum tahu. Tadi dia ngorek-ngorek ke saya apa-apa saya bilang nggak rahasia karena nanti akan ada acara di Indonesia gender reveal. Gender reveal untuk ST. Iya, spesial. November. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Oke.